Oke, yuk. Kita akan bicarain arisan sedekah ya. Apa hayo arisan sedekah? Kasih tahu nggak ya? Sini yuk. Arisan sedekah ini adalah arisan ya sedekah. Artinya gini, kita pengen membuat arisan, tapi yang fokusnya itu hadiahnya atau hasilnya itu bukan buat kita, tapi buat orang lain. Karena ada beberapa alasan ya. Jadi kalau alasannya itu kalau kita biasanya sedekah gitu ya, kalau kita sedekah itu yang pertama, kalau kita sedekahnya sendiri-sendiri biasanya kita sedekahnya itu gak teratur. Ah, gak teratur. Ya nggak nih? Gak teratur. Maksudnya gak teratur gimana? Maksudnya gini nih. Kadang-kadang ya kita sedekah itu kadang-kadang bisa satu minggu satu kali. Nah, kita sedekah. Bisa jadi satu minggu bisa sampai 3 kali. Tapi kadang-kadang nggak sedekah sama sekali, 1 tahun cuman 1 kali. Gitu kadang-kadang ya. Jadi nggak teratur. Kadang-kadang 1 bulan sekali gitu kan. Dari waktunya kita nggak teratur. Yang kedua adalah jumlahnya juga kita nggak teratur. Kadang-kadang nih, kadang-kadang kalau sedekah itu kita bisa juga 1 bulan itu bisa nyampe sedekah 300 ribu misalnya. Kadang-kadang bisa sedekah sampai 400 ribu. Kadang-kadang nggak sedekah nol. Kadang-kadang malah disedekahin alias ngutang gitu ya. Oke, jadi nggak teratur gitu ya. Itu alasan yang pertama. Kalau kita sedekah sendiri-sendiri biasanya. Yang kedua, eh kita nggak ada prestasi. Nah, nggak ada prestasi. Nggak ada prestasi. Maksudnya prestasi gimana nih? Maksudnya gini. Kalian nih, kalau sedekah kan karena nggak teratur seperti ini kita nggak punya target sedekah ya. Artinya sedekah itu ya terserah kita aja, kalau pas punya uang sedekah, kalau enggak gitu kan. Jadi nggak ada kenaikan. Pengennya sih ada prestasi nih, misalnya kita sedekah bulan ini bisa 200 ribu gitu ya, besok kita bisa sedekah misalnya 400 ribu, besoknya kita bisa sedekah 1 juta. Alhamdulillah, amin ya. Makin banyak sedekahnya makin banyak rezekinya gitu ya. Jadi itu, jadi pengennya sih ada prestasi, penaikan terus gitu ya. Alasan yang ketiga adalah kalau kita sedekah sendiri-sendiri itu kurang rame ya, gak rame. Gak rame. Akhirnya dengan gak ramenya ini, karena kita sendiri-sendiri, akhirnya pun kita kurang motivasi. Akhirnya kita kurang motivasi. Nah, kurang motivasi. Nah, kalau kita bareng-bareng kan kita, oh si A bisa sedekah segini nih, kita deh belajar sedekah ya. Misalnya sama deh minimal dengan si A gitu kan. Bukan buat gaya-gayaan sih, tapi biar kita terpacu untuk hal kebaikan gitu ya. Wah, kayak Pak Ustadz nih nyeramahin ya. Oke, sini. Nah, itu alasannya. Terus, sedangkan alasan sedekah sendiri dengan alasan-alasan seperti itu gitu ya, akhirnya ya kita pingin yang namanya sedekah itu ya yang jelas kayak tadi teratur ya. Teraturnya gimana gitu kan? Yang jelas dengan alasan sedekah ini kita pingin sedekahnya itu teratur. Maksudnya gimana teraturnya nih? Teraturnya gini, teraturnya adalah waktunya ya. Pertama, waktu. Jadi waktunya kita bikin, waktunya adalah 1 bulan 1 kali. Gitu. Waktunya 1 bulan 1 kali. Terus berikutnya jumlahnya. Jumlahnya. Jumlahnya kita bikin ada minimalnya gitu ya, biar kita lebih teratur. Kemarin Mbak Tuti ngusulin ada minimalnya deh, minimalnya Mbak Tuti yang cantik itu ya. Minimalnya katanya 2,5% Mas, boleh. Tapi kalau mau nambah boleh lah ya, dan dianjurkan. Oke, jadi 2,5% dari penghasilan kita sebulan misalnya gitu ya. Kita bikin seperti ini. Kita belajar jujur diri sendiri. 2,5%-nya berapa sih, kita hitung sendiri gitu ya. Mungkin yang penghasilannya 20 juta ya tinggal dihitung lah 2,5% dari 20 juta berapa gitu ya. Oke. Oke, itu jadi teratur pinginnya kita. Yang kedua adalah prestasi. Maksudnya prestasi gini, kita pengen ada prestasi. Maksudnya prestasi itu adalah kita ada peningkatan. Misalnya periode ini misalnya selama 5 bulan, misalnya satu periode kita bisa sedekah 2,5%. Besok kita bisa naik lagi, bisa naik menjadi misalnya 5%. Kita bisa naik lagi, bisa jadi 10%. Kan masya Allah nih kalau bisa semakin banyak gitu ya. Semoga rezekinya juga semakin banyak. Amin, amin. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah biar rame. Maksudnya rame gini, nggak hanya sekedar rame gitu ya. Karena rame berarti
yang kita harapkan kita bisa bisa banyak manfaat nih di sini. Manfaat yang pertama, semoga kita dapat pahala jamaahnya karena rame-rame kan. Yang kedua, kita ada otomatis lebih banyak ininya, apanya? Sodakohnya. Lebih banyak sodakohnya ya nggak? Otomatis, kita bisa saling silaturahim. Silaturahim. Yang ke berikutnya, apa coba? Semoga kita semakin kompak. Amin, gitu ya. Gitu ya. Jadi ini arisan sedekah itu seperti teknisnya sekarang. Yuk teknisnya. Tak geser dulu deh. Sebentar, Bro. Stop. Teknisnya teknisnya gini. Tenis malah ini ya. Teknis. Pakai ini aja deh. Teknis gitu ya, teknis. Teknisnya gini. Jadi nanti ada dua kegiatan, yaitu yang kegiatan yang pertama adalah arisannya itu sendiri, yaitu arisan sedekahnya. Yang kedua adalah pintu hadiah. Atau bahasa di kampung saya adalah pintu hadiah itu adalah door prize. Gitu ya, sip, gitu. Jadi nanti gini. Untuk yang arisannya, misalnya gini nih, nanti ada misalnya di sini ada Mbak Susi. Mbak Susi. Ini ada Mbak Susi lagi. Tadi Mbak Susi 1, sekarang Mbak Susi 2. Ini ada Mbak Susi lagi, Mbak Susi 3. Jadi Susi semua namanya ya. Ini ada Mas Eko misalnya. Ini ada Mas Adi, ada Mas Aji ya, ada Mas Fauzi, ada Mbak Tuti gitu ya. Ada saya misalnya. Ini kita kumpulin. Nanti dari sini kita kumpulin. Yaitu yang sedekahnya tadi ya, kita kumpulin uangnya yang sedekahnya tadi. Misalnya kita bikin berapa tadi, 2,5% ya. Kita kumpulin 2,5% dari penghasilan kita, misalnya 2,5%, kita kumpulkan. Sudah terkumpul, sudah terkumpul, itu nanti kita sedekahin. Sedekahin. Oke. Ke siapa yang jadi pertanyaannya ya nggak? Ke siapa? Ke siapa gitu kan ya. Nanti kita cari target nih. Bisa jadi nanti rumah yatim, misalnya bisa jadi pesantren yang lagi dibangun atau dan sebagainya ya. Yang jelas yang butuh sedekah ya. Nanti kita cari target. Kita akan cari target. Oke deh? Siap cari target? Siap lah. Oke, itu ya. Sip. Yang jelas bukan disedekahin ke diri kita sendiri ya. Berikutnya, yuk berikutnya. Itu kegiatan utamanya, yaitu arisan sedekahnya ini, gitu ya. Sip. Terus yang berikutnya lah yang ini dia pintu hadiah atau door prize. Lihat perhatikan sama kayak tadi, misalnya ini kita punya orang-orang yang tadi ya, teman-teman tadi, misalnya si Mas Fauzi, Mas Adi misalnya gitu ya. Saya ikutan gitu ya, misalnya saya ikutan lagi gitu ya. Misalnya ada Mbak Tuti, ada Pak Denny misalnya gitu ya. Kita ini semua ngumpulin uang nih. Kita ngumpulin uang, tapi ini uangnya nggak usah banyak-banyak ya. Uangnya nggak usah banyak-banyak. Ini kita kumpulin uang, nggak usah banyak-banyak. Jangan sampai uang ini memberatkan. Misalnya kita kumpulkan, misalnya nggak usah banyak-banyak, 5.000 deh. Satu orang kumpulin 5.000. Satu orang kumpulin 5.000. Setelah dikumpulin, dikumpulin nih, misalnya dapat 1 miliar. Waduh, banyak banget ya. Dapat ini kita belikan sesuatu. Kita nanti belikan sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah Syahrini. Sesuatu itu barang, terserah mau apa aja gitu ya. Terus kegiatannya gimana nih? Ini kita punya misalnya punya kayak gelas itu loh, gelas buat arisan itu ya. Gelas buat arisan seperti itu gelasnya. Diisi nama-nama gitu ya, nama-nama anggota arisan gitu ya. Terus gelas itu kita kocok-kocok, kuculuk, kita kocok-kocok. Dikocok, keluar mak plesut. Keluar nama nih. Pas setelah dibuka, dibuka misalnya namanya siapa? Namanya Adi. Namanya Adi. Nanti si Adi ini namanya Mas Adi ini. Ini Mas Adi misalnya. Mas Adi ini nanti dapat apa? Dapat sesuatu. Ini Mas Adi ya. Mas Adi ini nanti dapat sesuatu. Sesuatunya apa? Ya, sesuatunya yang jelas itu bukan barang ya. Bukan barang, bukan uang. Sesuatunya jangan uang. Jangan uang gitu ya. Kenapa nggak rame kalau uang ya kan ya? Jangan ketahuan duitnya ya, dikit ya. Sesuatu itu adalah barang. Barang ya. Barang ini sebagai apa?
tanda cinta ya. Jadi yang kita kasihkan adalah tanda cinta. Nah, tanda cinta mana, dari tanda cinta kita ke Mas Adi ya, tanda cinta. Tujuannya biar kita saling kasih sayang gitu ya. Terserah mau dikasih apa, misalnya Mas Adi lagi butuh kaos kaki, ah kita beliin kaos kaki ya. Mas Adi lagi butuh beras, kita beliin beras gitu ya, ocre gitu. Jadi itu kapan sih diadainya gitu ya, diadainya kapan. Masalah kapannya sih usul saya nih. Kan kalau teman-teman karyawan banyak kan gajiannya tanggal 10 lah ya. Berarti kita adain adalah hari Minggu. Hari Minggu, bentar, Minggu. Minggu. Minggu setelah tanggal 10. Setelah tanggal 10 setiap bulannya ya. Misalnya hari Minggu tanggal hari Minggu hari Jumat misalnya. Hari Minggunya sorry, hari Minggu hari Jumat. Tanggal 10-nya hari Jumat kacau nih. Tanggal 10-nya hari Jumat gitu ya. Berarti nanti kita bukanya tanggal 12-nya yaitu hari Minggunya gitu ya. Seperti itu. Nah, hari Minggu setelah tanggal 10. Oke. Nanti kalau masih ada usulan atau ada ide masih sangat terbuka ini ya. Jadi ini buat kita semuanya, bisa taruh di status. Oke, Bro? Oke ya, semoga apa yang kita lakukan manfaat ya. Oke, amin, amin. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.